Langsung kita tester teman-teman. Coba gimana rasanya. Bismillahirrohmanirrohim. Mantap teman-teman. Crispy-nya lembut. Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Ide Usaha 87. Kali ini saya akan membuat pisang keju crispy. Supaya crispy-nya lebih lama dan lebih awet, kita ikutin aja teman-teman step by stepnya. Di sini saya sudah siapin tepung terigu kurang lebih setengah kilo. Dan ini saya menggunakan tepung terigu merek segitiga biru teman-teman ya. Kalau mau menggunakan LM atau yang lainnya juga bisa. Dan kemudian saya menggunakan tepung beras merek Rospen kurang lebih 3 sendok makan penuh. Ini yang bikin tepung crispy teman-teman. Kemudian sagu tani. Ini saya gunakan 1 sendok makan penuh teman-teman ya. Kemudian ini bumbu-bumbunya. Yang pertama bumbu garam, saya memakai 1 sendok teh. Kemudian ini soda kue teman-teman merek Asahi, saya gunakan setengah sendok teh saja, soalnya kalau banyak rasanya agak pahit teman-teman. Dan ini gula, saya menggunakan 2 sendok makan penuh. Kalau dirasa kurang manis, tambahin 1 sendok lagi teman-teman. Baking powder merek kupu-kupu nih, saya memakai atau menggunakan setengah sendok teh, sama seperti soda kue. Kemudian saya sudah siapin air kurang lebih 600 ml. Setelah itu kasih bumbu-bumbunya air secukupnya saja supaya soda dan baking powder bereaksi. Dan saya kasih cuka biar sodanya itu bereaksi teman-teman ya. Kalau sodanya nggak bereaksi berarti itu sodanya udah mati, udah nggak bereaksi. Oh ya, ini vanili teman-teman. Vanili saya menggunakan 2 bungkus. Ini vanili merek W. Vanili W kalau di sini 1 bungkusnya 10.000 teman-teman. 1 dus isi 100 bungkus. Kemudian ini diaduk-aduk biar larut. Setelah itu kita langsung mengadoni tepung yang sudah dicampurkan. Kemudian kita aduk-aduk. Di sini cara mengaduknya harus biar nggak ada tepung yang brindil-brindil teman-teman ya, harus halus supaya nanti hasilnya lebih bagus. Kalau sudah seperti ini, tepung sudah siap digunakan teman-teman. Di sini saya sudah siapin 6 buah pisang. Saya menggunakan pisang uli. Di
di sini soalnya pisang uli lebih murah dan rasanya lebih manis dari pisang yang lainnya teman-teman. Langsung kita eksekusi aja teman-teman ya. Jangan lupa menggunakan sarung tangan plastik biar lebih steril. Saya menggunakan pisau roti teman-teman, lebih mudah pekerjaannya. Saya biasanya pisang kalau gede dibelah menjadi 4 belah. Sampai selesai teman-teman ya, sampai habis. Ini saya hanya menggunakan 6 buah pisang. Setelah semuanya selesai, kita panasin minyak yang sudah ada di kompor. Kita cek dulu minyaknya udah panas apa belum. Pastikan di sini minyak panas teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan kompor rumahan, minyak harus panas banget. Soalnya api kompor rumah itu lebih kecil daripada kompor yang seperti saya gunakan ini teman-teman ya. Proses ini sangat berpengaruh untuk hasil crispy-nya teman-teman. Apa lebih awet atau enggak? Di sini proses yang sangat menentukan hasil akhirnya. Goreng sampai warna kecoklatan. Siapkan dough snack ukuran 12x12 untuk membungkus pisang keju crispy. Dan jangan lupa dough snacknya dikasih alas kertas nasi teman-teman. Coba lihat teman-teman, hasilnya lebih crispy, lebih mantul teman-teman. Biasanya saya di sini untuk satu dus pengisiannya 2 lapis teman-teman ya. Untuk lapis pertama
saya biasanya ngasih 5 biji pisang, kemudian lapis kedua 5 biji, jadi total keseluruhan 10 biji pisang goreng teman-teman. Ini saya ngasih susu secukupnya dan dipastikan ngasih susunya merata biar semuanya kena manisnya. Setelah diberi susu, kemudian kasih parutan keju. Teman-teman bisa mengaplikasikan lain dengan rasa-rasa yang lain, entah itu rasa coklat, stroberi, blueberry, balado, dan lain sebagainya. Untuk para pedagang pisang keju, untuk awal-awal dagang nih teman-teman, saya kasih tahu ya, untuk ngasih toppingnya jangan pelit teman-teman ya, untuk menarik pelanggan supaya pelanggan tidak pergi atau tidak kecewa teman-teman. Jadi untuk toppingnya itu diusahakan toppingnya lebih banyak teman-teman, supaya biar menarik pelanggan. Kalau teman-teman udah punya langganan, enak teman-teman jualannya. Itu tips dari saya teman-teman ya, untuk pemula atau yang baru merintis dagang. Pastikan isinya lebih banyak, toppingnya apalagi teman-teman, itu yang pelanggan bisa balik lagi dan balik lagi. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat buat teman-teman, dan ilmu tentang pisang keju bisa dimanfaatkan teman-teman. Syukur-syukur bisa buat usaha teman-teman untuk mendapatkan penghasilan, income buat keluarga teman-teman semua, atau yang masih lajang bisa buat pribadi atau keluarga teman-teman ya. Langsung kita tester teman-teman, coba gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap teman-teman, crispy-nya lembut, enak.